Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Puja ca pujaniyanang etam manggala motamanti. Ya, yang mulia Bhikkhu Sangha, yang saya hormati Bapak Pandita, pimpinan upacara, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara hadirin, semuanya yang berbahagia. Pertama-tama saya menyampaikan anumodana. Anumodana kata yang berasal dari bahasa Pali, artinya ikut bahagia. Ya, kapan saja kita melihat, kapan saja kita mendengar, kapan saja kita mengetahui ada orang mendapatkan keberkahan, mendapatkan keberuntungan, dapatkan kebahagiaan, kita ikut bahagia. Namanya anumodana, ikut bahagia. Ya, pada pagi hari ini saya ikut bahagia melihat umat-umat dengan tekun, dengan rajin, dengan bersemangat, ya, menghadiri peringatan perayaan Hari Asada yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Ya, kita tadi sudah mulai dengan nyalakan lilin, nyalakan dupa. Sini juga ada ya bunga dan lain-lain. Ya, kita mempersembahkan puja berupa benda-benda, lilin, dupa, bunga dan lain-lain. Kita mempersembahkan, kita puja dengan benda-benda. Ini namanya misa puja, misa puja. Kemudian ada lagi puja cara lain, ya, selain mempersembahkan benda-benda, kita melaksanakan ajaran guru agung kita, yaitu tabardhana, melaksanakan sila, meditasi. Ini kita melaksanakan ajaran guru agung kita, maka kita juga memuja beliau dengan melakukan atau melaksanakan ajaran beliau. Nah, ini disebut pati-pati puja. Jadi umat-umat semuanya sudah komplit melakukan penghormatan, melakukan puja. Satu, amisa puja. Kedua, pati-pati puja. Amisa puja, kita mempersembahkan benda-benda. Pati-pati puja, kita melaksanakan ajaran guru agung kita. Dan siapa yang melakukan puja, maka akan dapat keberkahan. Jadi semuanya mendapatkan keberkahan, sudah melakukan puja. Ya, tadi kita pinapata ini perdana. Ya, melakukan satu perbuatan baik, melaksanakan ajaran guru agung kita, ya, perdana. Maka ini disebut pati-pati puja. Jadi orang yang melaksanakan amisa puja, orang-orang yang melaksanakan pati-pati puja akan mendapatkan keberkahan sebagaimana yang diajarkan oleh guru agung kita dalam Maha Manggala Sutta. Ya, dalam Maha Manggala Sutta, guru agung kita mengajarkan ada 38, ya, 38 keberkahan. Ya, sewana ca balanang panditanan ca sewana puja ca pujaniyanang eta manggalamun temang. Ya, puja ca pujaniyanang. Ya, memuja yang patut dipuja. Ya, Sang Buddha itu adalah patut dipuja. Maka kita memuja Sang Buddha, maka kita dapat keberkahan. Saya melihat semuanya dapat keberkahan,
saya ikut bahagia, ya, namanya anumodana, ikut bahagia. Ya, pada hari ini kita laksanakan asalha puja, ya, asalha puja. Ya, asalha ini dari bahasa Pali, asalha. Kalau bahasa Sanskertanya asada, ya, puja. Nah, kita melakukan puja pada bulan asalha. Asalha itu nama bulan. Asada itu nama bulan. Ya, itu bersamaan dengan bulan Juli, ya, Juli. Jadi pada bulan Juli, bulan purnama, dalam bulan Juli terjadi peristiwa yang sangat penting dalam sejarah kehidupan guru agung kita, ya, Buddha Gautama. Pada usia 35 tahun, beliau duduk di bawah pohon bodhi, ya, di bawah duduk pohon bodhi, kemudian meditasi, ya, gunakan objek napas, ya, napas masuk, napas keluar. Kemudian beliau mencapai meditasi yang mendalam, yang disebut jana. Ada jana satu, ya, rupa jana ke satu, rupa jana kedua, rupa jana ketiga, rupa jana keempat. Dari rupa jana keempat mengembangkan ada 3 macam pengetahuan yang beliau dapatkan. Yaitu ke satu, beliau mempunyai pengetahuan tentang kehidupannya yang lampau. Ya, yang lampau. Ya, 1 kehidupan, 2 kehidupan, 4 kehidupan, 8 kehidupan, terus banyak sekali. Ya, di dalam kitab suci yang disebut Jataka, ya, itu diceritakan lebih dari 500 kehidupan beliau yang lalu. Ya, itu yang diceritakan, kan, ya. Yang tidak diceritakan, ya, lebih banyak lagi. Kemudian pengetahuan kedua yang beliau dapatkan, beliau mengetahui kelahiran, kematian makhluk-makhluk yang sesuai dengan karmanya masing-masing. Dan yang ketiga, beliau dapatkan 4 kebenaran mulia. Kebenaran mulia ke-1 tentang duka. Ini harus diketahui dan beliau sudah mengetahui. Ya, namanya parinyeya. Ya, parinyeya ini harus diketahui. Benaran mulia yang 1 ini harus diketahui dan sudah diketahui dengan sempurna. Kemudian benaran mulia kedua, sebabnya penderitaan. Sebabnya penderitaan ini adalah tanha. Ini sudah diakhiri, sudah dimusnahkan. Paha taba sudah dimusnahkan. Ya, harus dimusnahkan dan sudah dimusnahkan. Ya, pahina sudah dimusnahkan. Kemudian kebenaran yang ketiga, kebenaran mulia ketiga yang beliau dapatkan, yaitu berakhirnya duka. Yaitu kalau tanhanya ini dimusnahkan, maka duka juga akan berakhir. Yaitu sacika taba. Nah, sacika taba. Harus dimusnahkan dan sudah dimusnahkan, sudah direalisasi. Sacika taba sudah direalisasi, sudah dibuktikan, sudah diselesaikan, sudah dicapai. Saci kata sudah diselesaikan, sudah direalisasikan. Kemudian jalan untuk mengakhiri duka. Ya, beneran mulia yang keempat yang beliau dapatkan, jalan untuk mengakhiri duka, yaitu bawe taba, harus dikembangkan, harus diselesaikan dan sudah dikembangkan dengan sempurna. Bawita sudah. Ya, dengan demikian maka beliau mencapai kesempurnaan, ya, penerangan sempurna, menjadi sama Sambuddha, ya, sama Sambuddha. Dan inilah yang beliau ajarkan. Ya, setelah beliau jadi sama Sambuddha, kemudian beliau
Nah, ini semua terjadi pada bulan purnama dalam bulan Waisak, ya, di bawah pohon Bodhi yang kita peringati. Ya, kita peringati yang sudah lalu, kita peringati ya, Waisak. Kemudian 1 bulan ya, 1 bulan atau 2 bulan ya, 2 bulan kemudian beliau mengajarkan hasil penemuan beliau ini kepada 5 pertapa, 5 pertapa. Ya, di isi Patana. Ya, 5 pertapa. Nah, khotbah pertama inilah yang kita peringati pada hari ini. Ya, khotbah pertama. Yaitu khotbah kepada 5 pertapa. Ya, yang 5 pertapa ini ya Kondanya, Mahanama, Wapa, Abadiya, dan Asaji, ya, Asaji. Ya, mula-mula beliau menjelaskan bahwa ada 2 hal ekstrim yang harus dihindarkan ya, kalau untuk mencapai kesempurnaan. 2 hal ekstrim. Yang ke-1 berfoya-foya, ya, berfoya-foya, bersenang-senang, menikmati nafsu indria. Ya, kita punya mata, ya, kita menikmati kesenangan indria mata. Kita mempunyai telinga, kita menikmati kesenangan indria telinga, kita mendengarkan suara-suara yang merdu-merdu. Kita mempunyai hidung, menikmati yang wangi-wangi. Kita mempunyai lidah, menikmati makanan yang enak-enak. Kita mempunyai tubuh jasmani, menikmati sentuhan yang menyenangkan. Nah, ini nafsu keinginan indria. Ya, nafsu kesenangan indria. Namanya kama suka likanu yoga. Ini dinyatakan sebagai tidak bermanfaat, ya, tidak bermanfaat. Nah, ini yang kedua yang harus dihindarkan, yaitu cara penyiksaan diri. Ya, menyiksa diri ya dengan puasa 1 hari, 2 hari, 3 hari tidak minum, tidak makan, sehingga badannya jadi kurus kering. Ya. Nah, ini juga disebut tidak bermanfaat, menyakitkan. Ya, ini 2 hal ekstrim harus dihindarkan ya. Pangeran Siddhartha ini sudah melaksanakan ya sebagai pangeran, ya, menikmati kesenangan indria. Kemudian menjadi pertapa, menyiksa diri ya, sehingga kurus kering. Ini juga tidak bermanfaat. Nah, yang harus dilaksanakan adalah jalan tengah. Ya, jalan tengah yaitu yang berunsur 8. Ya, 1 jalan tengah yang berunsur 8. Yaitu pandangan benar, ya, 1 pandangan benar, 2 pikiran benar, 3 ucapan benar, 4 perbuatan benar, 5 mata pencarian yang benar, 6 usaha yang benar, 7 perhatian benar, 8 konsentrasi pikiran benar. Ya, dengan diketemukannya jalan ini, nah, beliau mencapai kesempurnaan ya. Jadi pertama-tama beliau menyempurnakan diri sendiri, maka jadi sama Sang Buddha. Kemudian beliau membantu atau menolong orang lain ya. Yang pertama ditolong itu adalah 5 pertapa. Sehingga 5 pertapa ini diberikan pelajaran 1 persatu ya, mencapai kesempurnaan, menjadi orang suci. Sehingga pada saat itu ada 6 orang suci ya, Sang Buddha sendiri dengan 5 pertapa. Jadi semua ada 6 orang suci. Sehingga dengan demikian terbentuklah Arya Sangka. Ya, pada saat itu Arya Sangka. Maka asada ini penting, karena untuk pertama kali terbentuk Arya Sangka. Nah, yang tadi kita berlindung ya, Budang Saranang Gacami, kita berlindung pada Buddha. Tamang Saranang Gacami, kita berlindung pada ajaran Buddha. Sanggang Saranang Gacami, kita berlindung pada Sangka, murid Sang Buddha yang sudah mencapai kesucian ya. Sangka di sini murid Sang Buddha yang sudah mencapai kesucian. Nah, ini pertama kali terbentuk pada hari Asada ya, pada hari Asada.
Nah, yaitu disebut Dhammacakkappavattana Sutta, khotbah pemutaran roda Dhamma. Ya, 45 tahun sebelum penanggalan Buddhis. Ya, sekarang penanggalan Buddhis 2560. Jadi ini terjadi 2560 ditambah 45. Ya, 2000 berapa tuh? 2600 ya, 2605 tahun yang lalu. Nah, ini terjadi ya Dhammacakkappavattana Sutta. Nah, sejak itu diputar roda Dhamma itu diputar. Ya, terus sampai sekarang. Sehingga kita sekarang masih bisa ya melaksanakan ya jalan mulia bab unsur 8. Ya, dapat disingkat menjadi sila, samadhi dan panya, ya, sila, samadhi dan panya. Nah, kemudian setelah 5 orang pertapa itu jadi orang suci, kemudian ada seorang umat perumah tangga namanya Yasa, ya, Yasa. Yasa ini anak seorang hartawan. Ya, tapi kekayaan harta tidak menjamin kebahagiaan. Ya, Yasa ini stres berat, sehingga dia meninggalkan rumah orang tuanya, lari meninggalkan rumah orang tuanya, lari dan ketemu Sang Buddha, dan kemudian diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, inilah teknik mengajar Sang Buddha. Apabila yang mau diberikan pelajaran itu tingkat kebatinannya sudah cukup tinggi, maka langsung diberikan 4 benaran mulia hasil penemuan beliau. Tetapi apabila yang mau diberikan pelajaran ini tingkat kebatinannya belum cukup, tidak diberikan langsung. Ya, diberikan pelajaran yang disebut pelajaran yang bertingkat-tingkat. Sebut Anupubikata, dimulai dari dana. Ya, dikasih penjelasan tentang dana. Nah, kalau sudah ngerti, ditingkatkan lagi yang lebih susah dari dana, yaitu sila. Nah, kemudian kalau sila sudah mengerti, nah, maka diceritakan atau dijelaskan tentang saga. Saga itu surga. Ya, jadi hasil dari dana, ya, kalau kita meninggal dunia, nah, bisa lahir lagi di alam surga. Demikian juga kalau kita melaksanakan sila, kalau meninggal dunia lahir lagi di surga. Nah, surga ini adalah ya alam kehidupan yang sangat bahagia. Ya, sehingga bisa lupa apa itu, bahwa itu pun tidak kekal, ya. Maka nanti diajarkan lagi yang tingkat keempat, yaitu kamadinawa. Jadi bahaya, ya, menikmati kesenangan indria itu bahaya. Nah, nanti dia lalai, tidak melaksanakan kebaikan lagi, nanti kalau meninggal bisa jatuh. Nah, kamadinawa, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, anekama. Ya, tadi diajarin bertahap-tahap. Yang ke-1 tentang dana, sudah ngerti, diajarin yang kedua sila. Nah, sila sudah ngerti, nanti diajarin tentang saga, surga, hidup di surga. Yang keempat, kalau sudah ngerti tentang surga, nanti diajarin lagi bahayanya hidup di surga, karena nanti dia lupa, ya, tentang tidak kekal. Nah, kalau sudah ngerti lagi, nah, kamadinawa ini diajarkan tentang nekama. Ya, nekama itu tidak terikat oleh kesenangan indria. Nah, sampai di sini nanti Sang Buddha melihat, ya, apakah bisa dikasih lagi pelajaran yang lebih tinggi atau tidak. Nah, kalau bisa dikasih lagi, maka diberikan 4 kebenaran mulia. Kalau tidak bisa, tidak mampu menerima lebih tinggi lagi, ya sudah sampai di situ saja. Nah, Yasa ini masih bisa menerima ajaran yang lebih tinggi, maka diberikan pelajaran,
ya, tentang 4 kebenaran mulia, sehingga Yasa pun jadi orang suci. Kemudian nanti ada Yasa ini punya teman, ya, teman-teman ada 54. Nah, 54 teman-temannya mengetahui bahwa Yasa sudah ya ditabiskan jadi biku. Mereka rame-rame juga mohon untuk ditabiskan jadi biku. Ya, kemudian diberikan pelajaran oleh Sang Buddha. Ya, seperti tadi ya, yang bertahap-tahap, mulai dari dana, kemudian sila, kemudian saga, kemudian kamadinawa, kemudian nekama. Dan ternyata mereka semuanya itu masih mampu menerima pelajarannya lebih tinggi. Maka diajarkan 4 kebenaran mulia, sehingga semuanya itu 54-nya jadi orang suci, ya, jadi orang suci, arahat. Ya, dengan demikian nanti ada 60 siswa Sang Buddha, ya, 60 siswa yang pertama, 5 pertapa. Nah, kedua Yasa 1, ya, 5 tambah 1 jadi 6. Nah, 6 kemudian ada 54 kawan-kawan Yasa. 6 tambah 54 jadi 60. Ya, 60. Nah, 60 ini diberikan tugas oleh Sang Buddha untuk mengembara berkelana ke segala penjuru, mengajarkan dhamma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya. Ya, demikianlah ajaran Sang Buddha dari zaman dulu, ya, 45 tahun sebelum penanggalan Buddhis sampai sekarang 2560 penanggalan Buddhis. Ajaran Buddha masih berlangsung karena diputar untuk pertama kalinya ya oleh Sang Buddha itu waktu Asada. Ya, sampai sekarang masih berputar, ya, dhamma itu masih berputar, masih dilaksanakan. Ya, oleh karena itu, ya, ajaran Sang Buddha itu adalah indah pada awalnya, ya, indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhir. Ya, kalau kita bisa melaksanakan dana sila, nah ini adalah ajaran yang awal dari Sang Buddha. Dana sila, ya, tadi kita sudah berdana. Ya, Pindapata berdana. Nah, kemudian tadi melaksanakan sila, ya, 5 sila. Ya, ini indah. Nah, kita akan dapatkan kebahagiaan ya dalam hidup ini. Dan nanti kalau sudah meninggal dunia, ya, kita bisa lahir lagi di alam bahagia, bisa lahir di alam surga. Ya, ya, kita misalnya dana, maka dalam hidup ini kita tidak kekurangan, ya, tidak kekurangan. Tidak kurang makan, tidak kurang pakaian, tidak kurang, ya, dan lain-lain, ya, kebutuhan hidup, ya, tidak kurang. Dan kalau kita melaksanakan sila, ya, kita bisa selamat, ya, dalam hidup ini. Ya, itu kita tidak membunuh, ya, tidak membunuh. Ya, kalau tidak membunuh kita selamat, ya, tidak kena hukuman. Ya. Nah, nanti kalau kita melakukan pembunuhan, ya, seperti yang ya, kita baca di surat-surat kabar, ya, ada orang yang dikasih kopi, ya, kopi disampur racun, ya, hingga meninggal dunia. Ini menyebabkan pembunuhan, melanggar sila yang ke-1. Maka nanti diadili, ya, siapa yang salah dan kena penjara. Kemudian melanggar sila kedua, adina dana, ya, korupsi, ya, nanti cetak buku misalnya, harganya X rupiah, nah, nanti di korupsi, dibikin 1000 X, nah, nanti kalau ketangkap, sama KPK, sama KPK. Nah, diperkarain bisa dipenjara, ya, penjara. Jadi susah, menderita. Nah, tapi kalau kita melaksanakan sila yang kedua ini, ya, kita dalam hidup ini bahagia. Kemudian nanti kalau meninggal dunia, ya, juga bisa lahir di alam bahagia, alam surga. Kemudian melanggar sila yang ketiga,
kami sumica cara weramani. Ya, kalau kita melanggar di berita-berita banyak gitu ya, kekerasan seksual ya untuk anak-anak ya, dan juga orang dewasa ya. Maka nanti ditangkap ya, tangkap polisi. Nah, tangkap polisi nanti masuk penjara ya, menderita. Nah, sedangkan kalau kita tidak melakukan pelanggaran ini, nah, kita hidup bahagia di dunia ini, maka nanti setelah kita meninggal dunia, nah, kita hidup di surga, bisa lahir di surga. Kemudian berbohong ya, melanggar sila yang keempat, berbohong ya, menipu, berbohong, memfitnah ya, bicara kasar dan lain-lain ya, nanti bisa diperkarakan. Nah, kita bisa masuk penjara. Nah, kalau kita jujur, tidak bicara kasar, tidak fitnah, maka di dalam hidup ini kita bahagia ya, tidak ada nanti kena perkara. Dan kalau kita meninggal dunia, kita bisa lahir di alam surga. Demikian juga yang kelima, sila kelima ya, surah meraya maja pamadatana weramani ya, kalau kita melanggar, maka kita ada kesusahan di sini ya, misalnya minum minuman ya, nanti sudah minum sudah mabuk ya, mengendarai mobil, nanti karena mabuk ya, mobilnya nanti nabrak, bisa ada terjadi kecelakaan. Maka kita bisa dihukum ya, kita hukum. Nah, baliknya kalau kita tidak mabuk-mabukan ya, kita jadi bahagia, tidak melanggar hukum. Dan kalau kita meninggal dunia, maka kita bisa lahir lagi di alam surga ya. Oleh karena itu tadi Bante mengucapkan ya, setelah memberikan sila, maka Bante mengucapkan silena sugating yanti, melaksanakan sila nanti bisa lahir lagi di alam surga. Nah, ini kalau kita melaksanakan ajaran yang ajaran yang pertama, yang awal ya, dana dan sila. Nah, kalau kita bisa meningkatkan diri lagi, melaksanakan yang ajaran yang menengah, yaitu dengan samadhi ya, ya, kita meditasi ya, seperti tadi metta bhavana ya, semoga saya berbahagia, semoga keluarga saya berbahagia, semua teman-teman saya berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Terus dikembangkan ya, sampai tanpa batas ya. Ya, itu nanti ada lagu ya, The Chant of Metta, yang dinyanyikan oleh Ime Owi ya. Nah, yang lalu kan ada di sini diadakan tunjukan ya, didatangkan ini orang Malaysia ya, jadi nyanyi Ime Owi itu The Chant of Metta. Nah, itu metta ya, semoga saya berbahagia, semoga orang tua saya berbahagia, semoga saudara saya berbahagia, semoga teman-teman saya berbahagia, semoga biku berbahagia, semoga orang yang mencapai kesucian bahagia, yang belum mencapai kesucian bahagia, manusia bahagia, semua didoa-doain gitu loh. The Chant of Metta ya. Nah, itu kalau dilaksanakan bisa tanpa batas ya, metta bisa mencapai yang mendalam sebut jana. Nah, kalau ini mencapai jana, nah, nanti kalau meninggal dunia bahagia, di dalam hidup ini bahagia ya, kalau meditasi bisa mencapai itu jana, itu sangat bahagia. Nah, dalam hidup ini bahagia, nanti kalau meninggal bisa lahir di alam Brahma. Ini alam Brahma ini lebih tinggi dari alam dewa ya. Kalau alam dewa itu kita dana, kita sila, melaksanakan sila ya, bisa lahir di alam dewa ya, dalam dewa ya, dalam dewa, kama dewa. Nah, itu ada 6 ya. Ya, Catu Maharajika Dewa Loka ya, nanti ada Tawatingsa Dewa Loka ya, ada 6 semuanya. Nah, tapi kalau ini kita mencapai jana lebih tinggi, alam Dewa Brahma ya, yang ada jana itu
ada 16 tambah 4, 20 alam dewa, Dewa Brahma. Ya, kalau kita mencapai jana itu bisa lahir di salah satu dari 20 itu, 20 alam dewa, Dewa Brahma. Lebih tinggi dari alam dewa biasa. Nah, ini kalau kita meditasi melaksanakan ajaran Sang Buddha yang menengah. Dan kalau kita masih mampu lagi, kita melaksanakan ajaran Sang Buddha yang lebih tinggi, yaitu Panya. Dana, Sila, Samadhi, Panya. Nah, untuk mencapai Panya kita harus melaksanakan meditasi yang disebut Vipassana Bhavana. Ya, jadi Vipassana Bhavana ini nanti objeknya ya anicca, dukkha atau anatta. Jadi yang salah satu itu yang pakai objek anicca, nah itu teknik meditasi yang dari Birma ya, yang diajarkan oleh guru meditasi Ubakin. Nah, Ubakin ini punya murid lagi banyak, salah satunya adalah Goenka. Nah, ini tersebar seluruh dunia. Ya, jadi meditasi vipassana dengan objeknya anicca ya, anicca gitu. Nanti ada paket-paket program-program. Ya, ada program 10 hari, ada program Satipatthana, ada program apalagi itu 20 hari, program 30 hari, program 45 hari, program 60 hari. Nah, ini menyebar ke seluruh dunia sekarang ya. Nah, dengan vipassana kita akan dapat Panya. Ya, jadi ajaran Sang Buddha yang akhir. Nah, Panya ini nanti dapat mengikis itu loba dosa moha. Ya, semua kejahatan itu akarnya adalah loba dosa moha yang tadi disebutkan. Ya, pembunuhan, ya itu akarnya loba dosa moha. Korupsi, ya akarnya loba dosa moha. Nah, sehingga dengan vipassana loba dosa moha ini bisa dikikis ya, sedikit demi sedikit sampai nanti bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian. Ya, di dalam ajaran Sang Buddha ada 4 tingkat kesucian. Yang ke-1 Sotapanna, yang kedua Sakadagami, yang ketiga Anagami, yang keempat Arahat. Dan ini sudah dibuktikan ya di waktu yang lalu di Myanmar itu yang saya sebutkan tadi. Itu ada guru meditasi namanya Ubakin. Ubakin ini di Myanmar itu jadi pegawai negeri. Dia ngurusin soal keuangan. Ya, waktu dia pertama kali menjabat sebagai pimpinan keuangan di Myanmar itu pegawainya banyak korupsi. Ya, pegawainya banyak korupsi. Kemudian setelah dia menjabat itu sebagai kepala bagian keuangan, nanti pegawainya dilatih meditasi vipassana. Ya, pegawai nomor 1 dididik sama dia vipassana 10 hari. Nanti lain kali pegawai nomor 2, lain kali nomor 3, nomor 4. Ya, dalam waktu sekian lama, sekian tahun, maka dia punya pegawai semua bersih. Ya, tidak ada lagi korupsi. Nah, oleh karena itu untuk memberantas korupsi itu harus pikirannya itu dibersihkan dulu. Ya, karena kotor dengan loba dosa moha. Nah, kalau dengan vipassana nanti dibersihkan. Nanti sudah bersih, nah nanti dia bisa jadi pegawai yang bersih, yang tidak korupsi. Ya, oleh karena itu untuk mengatasi korupsi dia harus pikirannya dibersihkan dari loba dosa moha. Nah, untuk membersihkan itu dengan vipassana. Vipassana itu sudah dibuktikan oleh Ubakin ya, Ubakin. Nah, oleh karena itu ya, apabila kita bisa mempunyai waktu, ya kita boleh ya meditasi ya, yang paket 10 hari. Ya, 10 hari itu melaksanakan sila ya, 5 sila. Kemudian 3 hari melaksanakan samadhi ya, dengan melaksanakan anapanasati ya, perhatian pada napas masuk, napas keluar ya, itu diperhatikan selama 3 hari. Nanti hari keempat ya dengan vipassana sehingga dapat
panya, kebijaksanaan. Ya, dengan objeknya itu anicca ya. Sebanyak 6 hari. Ya, jadi hari ke-10 dia meta bawana seperti yang tadi disebutkan. Kemudian hari 11 ya pulang ya. Oleh karena itu ya kita apabila mau meningkatkan diri ya boleh praktek ya. Praktek dengan vipassana itu. Dan ini sudah kemana-mana ya. Orang Arab, orang Iran ya, orang Iran itu juga sudah ya. Ya, jadi ini tidak terbatas oleh agama. Ya, yang di India itu semua agama bisa ikut. Ya, sebenarnya ajaran Sang Buddha ini untuk manusia dan dewa. Tapi zaman sekarang jadi dipersempit. Ya, sehingga orang menganggap bahwa ajaran Sang Buddha itu hanya untuk umat Buddha. Ya, tapi sebenarnya ajaran Sang Buddha ini untuk umat manusia, juga para dewa. Ya, tidak terbatas oleh agama. Ya, jadi di India itu orang agama Islam, ya, dia meditasi vipassana. Orang agama Kristen, orang agama Katolik, orang agama Hindu, orang agama apalagi Sikh, orang agama apalagi banyak semua pada meditasi ya, pada meditasi semua. Ya, ada orang Iran itu namanya Darius ya, Darius. Dia malah diangkat jadi ya, instruktur vipassana ya, orang Iran ya, orang Iran. Nanti orang Arab lagi yang lain juga pada meditasi ya, semua pada meditasi ya. Nah, kita yang namanya umat Buddha ya coba melaksanakan ajaran Sang Buddha yang akhir ini ya, yang indah ya, paling indah. Jadi ajaran Sang Buddha yang awal dana dan sila, ini juga indah, bagus. Nah, kalau kita melaksanakan, kita dapat kebahagiaan dalam hidup ini, kebahagiaan dalam hidup yang akan datang. Nah, kalau kita bisa meningkatkan lagi dengan ajaran yang lebih tinggi, dengan samadhi, ya juga indah. Nah, itu kita bisa mencapai kebahagiaan, lebih bahagia lagi dalam hidup ini. Dan kalau nanti di kehidupan yang akan datang lebih bahagia lagi. Kemudian kalau kita bisa melaksanakan lagi yang paling akhir, yaitu panya. Ini yang paling bagus. Karena bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian. Ya, di zaman Sang Buddha itu umat berumah tangga juga bisa mencapai kesucian. Ya, Anatapindika itu seorang pedagang yang kaya raya, pedagang yang sukses, ya, pedagang yang jujur. Nah, dia melaksanakan ajaran Sang Buddha bisa mencapai tingkat kesucian ke-1. Dia mempunyai istri, mempunyai anak, ya, punya rumah tangga. Kemudian anaknya yang perempuan yang bisa mencapai tingkat kesucian yang ke-2. Kemudian ada lagi pemuda, ya, pemuda yang namanya Wisaka. Ya, dia bisa mencapai tingkat kesucian ke-3. Ada lagi raja, ya, Raja Sudodana bisa mencapai tingkat kesucian ke-4. Nanti jenderal Siha juga bisa mencapai tingkat kesucian ke-4. Oleh karena itu dengan melaksanakan sila samadhi banyak, maka bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian ya. Dan ini kita bisa meningkatkan ya. Kalau kita hanya sila, dana sila saja ya bagus. Nah, kalau kita bisa meningkatkan dana, sila, samadhi, ya lebih bagus lagi. Nah, kalau kita bisa meningkatkan dana, sila, samadhi, panya dengan melaksanakan vipassana, nah ini adalah yang paling bagus. Ya, sehingga kita dapat ya mencapai kesucian dalam hidup ini, ya, mencapai kesucian ini. Dan kalau kita bisa mencapai tingkat kesucian arahat, maka tugas kita sebagai murid Sang Buddha itu sudah selesai. Ya, sudah selesai. Untuk mengakhiri duka. Karena tujuan akhir dari ajaran Sang Buddha itu untuk mengakhiri penderitaan. Ya, untuk mengakhiri penderitaan itu, yaitu tidak dilahirkan lagi. Ya, selama kita masih ada loba dosa moha, maka setelah kematian kita akan lahir lagi. Nah, kalau lahir lagi ya menderita lagi.
Meskipun lahir di alam dewa, nah nanti satu waktu akan mengalami kematian, ya. Dan kalau mengalami kematian akan menderita lagi, gitu. Tapi kalau kita tidak mengalami kelahiran kembali, maka tidak menderita. Ya, itulah tujuan akhir dari ajaran Sang Buddha. Ya, oleh karena itu, ya peringatan yang kita ingati pada pagi hari ini itu adalah kelanjutan, ya, kelanjutan dari khotbah Sang Buddha. Ya, tahun Buddhis plus 45. Ya, tahun berapa itu? 2600 tahun yang lalu, ya, sampai sekarang masih berputar roda dhamma dan akan berputar terus. Ya, oleh karena itu, ya, kesempatan yang baik sekali bagi kita, ya, udah lahir jadi manusia, ya, kita meningkatkan, ya. Kalau kita baru dana dan sila saja, kita tingkatkan samadhi. Nanti kalau kita bisa tingkatkan lagi dengan panya, maka itu adalah yang paling bagus. Ya, semoga kita semuanya berbahagia dalam hidup ini dan hidup yang akan datang sampai kita mencapai kebahagiaan tertinggi. Ya, kita mencapai nibbana, disebut nibbanang paramang sukang, ya. Semoga semuanya berbahagia. Ya. Sadu, sadu, sadu.